Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Baik ibunda dan ayahanda yang selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, hal itu yang harus kita syukuri dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari detik ke detik. Karena alhamdulillah dalam perjalanan hidup kita ini masih Allah berikan iman. Jangan sempat kemudian iman itu hilang dari diri kita. Jangan sempat juga kemudian keimanan dan ketakwaan itu menjauhi kita. Kita banyak lihat bagaimana kemudian orang hebat tapi tidak ada imannya, maka kemudian kehebatannya juga tidak ada artinya apa-apa. Kita lihat bagaimana Raja Fir'aun segitu kayanya, segitu hebatnya, segitu kuasanya. Namun imannya tidak ada ke Allah, maka kemudian tidak bisa dicontoh. Begitu juga si Korun. Keimanan itu harus melekat pada diri kita sehingga diri kita ini menjadi berharga. Kita akan mencari apa sih yang berharga itu? Ya, yang kita tahu saat ini, detik ini, yaitu ketakwaan. Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan itu, kita belajar mengi'rab. Orang bilang mengi'rab itu susah. Iya susah. Nggak apa-apa kalau susah. Kita yang susah-susah ini mau kita jalanin. Ya, kita lawan yang susah-susah ini. Gimana caranya supaya tidak susah lagi? Baik ibunda dan ayahanda, sebelum memasuki materi mengi'rab, saya akan mengulang lagi materinya. Ya. Saya akan mengulang lagi materinya. Ya. Kita kemarin sudah belajar yang namanya marfu'at. Ini saya akan ulang. Ya, saya akan ulang bahwa al-kalimah, ya, saya akan ulang bahwa al-kalimah, ya, itu dibagi menjadi 3. Apa itu? Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Jadi ada isim, ada fi'il, ada huruf. Kemudian fi'il dibagi menjadi 3 lagi. Ada namanya fi'il madi, ada namanya fi'il mudhari, ada namanya fi'il amar. Nah, inilah yang disebut dengan kata. Dengan kata. Jadi ada isim, ada kata kerja, ada kata benda, ada huruf dalam bahasa Arab. Kata-kata ini, ya, ada yang kemudian mabni. Ya, ada yang kemudian mabni. Apa itu mabni? Mabni itu harokat akhirnya tidak berubah. Harokat akhirnya adalah tetap. Ya, harokat akhirnya tetap. Nah, itulah yang disebut dengan kata mabni. Tetapnya atas apa? Ya, tetapnya itu kemana? Nah, tetapnya itu ada yang mabninya alat domi, ya. Ada yang mabninya
alal kasri, ada yang mabninya alal fathi, ada yang mabninya ala sukun. Ya. Jadi ada alat domi, ada alal kasri, ada alal fathi, ada ala sukun. Kalau yang alat domi, alal kasri, alal fathi, ala sukun, kita kasih contohnya satu-satu. Nah, ya, contohnya yang umpamanya mabninya alat domi. Contoh, kita buat. Ya, contohnya, fa'alu. Ya. Fa'alu namanya adalah fi'il madi mabniun ala domi. Fi'il madi mabniunnya ala domi. Jadi dia mabniunnya alat domi. Yang alal kasri kita kasih contoh umpamanya bi. Nah, ini namanya harfu jarrin mabniun alal Kasri. kasri. Yang alal fat yang mabni alal kasri mana kasrohnya nih? Kemudian yang mabni alal fathi kita kasih contoh, contohnya wa harfun mabniun alal fathi. Yang ala sukun contohnya apa? Min. Nah. Ya, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Yang semuanya Bunda bisa ditemukan di mana yang mabni ini. Yang pertama adalah kata yasir. Ya, mabni. Yang kedua kemudian fi'il madhi. Ya. Ketiga kemudian fi'il amr. Keempat kemudian fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang seperti apa? Yang akhirannya nun taukid dan nun Niswah. niswa. Kan enak nih. Jadi kecil banget kan? Bang, nggak kelihatan. Nggak bisa kelihatan. Pokoknya yang biru kali. Iya, yang merah. Jadi nggak kelihatan. Kelihatan itu. Nah, jadi yang mabni ya, yang mabni nyarinya di sini. Ya, mabni carinya di sini. Pertama ada di kata yasir, ada di fi'il madi, ada di fi'il amr, ada di fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang akhirannya nun taukid dan nun niswah. Nah, jadi kalau ketemu ada kata yasir, kata itu ada di kata yasir kolom 1 sampai 20, ya, kolom 1 sampai 20, maka nyebutnya mabni. Kalau ketemu ada fi'il madi, nyebutnya mabni. Kalau ketemu fi'il amr, nyebutnya mabni. Kalau ketemu kemudian fi'il mudhari yang berakhiran nun taukid dan nun niswa atau nun niswa, maka kemudian namanya adalah mabni. Kata-kata yang ada di kata yasir itu semuanya masuk pada kalimat ini.
Apakah dia termasuk isim? Apakah dia termasuk fiil? Apakah dia termasuk huruf? Nah, yang di kata yasir ini termasuklah kalimat. Sebab apa kalimat itu? Kalimat itu adalah kata yang punya makna. Baru Bu Nani bertanya, kalau satu huruf begini, ada maknanya Ustaz? Ada. Ada. Kalau satu huruf wa gini, ada maknanya Ustaz? Ada. Karena adalah, maka dia digolongkan menjadi kalimat. Kalau kemudian tidak ada maknanya, gimana? Kalau dia tidak ada maknanya, tapi dilafazkan, itulah namanya lafaz. Nah, ini yang mabni. Jadi Bunda sudah tahu yang mana kemudian masuk pada titik mabni. Tetap dia. Gitu. Ya, coba. Biar lebih enak nanti kemudian di ringkasannya. Jadi saya lingkarin saja nih. Ya, saya lingkarin. Jadi dia masuknya pada tahapan yang namanya mabni. Dari mabni ini yang tetap kira-kira sudah bisa dipahamin. Sekarang kita masuk pada yang mu'rob. Masuk sini ya. Masuk yang namanya adalah mu'rob. Ya, tadi ada mabni, sekarang kita masuk mu'rob. Apa itu mu'rob? Mu'rob itu adalah yang harokat akhirnya, harokat akhir ya, Ya. harokat akhirnya berubah. Nah, ini dia namanya mu'rob. Harokat akhirnya berubah. Kalau begitu, kalau dia berubah, berarti ada yang merubah. Perubahannya kemana yang mu'rob? Perubahannya ada masuk yang ke marfu. Kemudian bisa lagi masuk pada yang masuk mansub. Ada lagi kemudian yang masuk pada majrur. Ada lagi yang terakhir masuk pada majzum. Jadi berubahnya ada yang marfu, ada yang mansub, ada yang majrur, ada yang majzum. Nah, sekarang masuk ke yang marfu. Yang marfu ini yang apa saja? Kemarin nih. Ya. Kemarin apa pertama? Udah. Litajarrudi. Amilu. Nawasib. Wal jawazim. Lil Mudhari. Jadi karena kosongnya amil nawasib dan mudhari. Berarti kalau begitu yang mansub apa? Adanya amil nawasib. Nanti itu dia. Ya, berarti ada amil nasab. Kemudian berikutnya yang marfu apa lagi?
Bar. Mubtada. Dah. Mubtada khobar. Mubtada. Mubtada. Setelah mubtada apa? Khobar. Khobar. Ya. Khobar. Berikutnya. Apa Fa'il. lagi? Fa'il. Mantap. Fa'il. Berikutnya apa lagi? Naib Fi'il. fa'il. Fi'il. Naib Fi'il. fa'il. Fi'il. Naibul. Naibul Naib. fa'il. Ya. Naibul fa'il. Naibul. Fa'il. Fa'il. Berikutnya apa lagi? Isim kana. Betul. Isim. Karena Isim kana. Mantap. Terus apa lagi? Khobarina. ina. Khobar Khobar ina. inna. Ya. Khobar inna. Terus apa lagi? Oh, isim kada dulu ya. Ada belum isim kana. Tawabi. Ada Tawabi. Isim kada dulu. isim kada, isim Kada. kana. Isim kana, isim kada. Isim kada. Isim kada. Kemudian berikutnya lagi. Khobarina. Ada khobar inna. Khobar la. Betul. Ada khobar inna. Khobar Ada khobar. la. Khobar la. Nah, sekarang masuk pada contoh. Biar Bunda enak nyatetnya. Contohnya apa? Ya, contohnya umpamanya contohnya umpamanya apa ini contohnya? Yang ditajarudi ya. Iya. Yaf'alu may yasha. Yarzuku may yasha. Yarzuku saja. Contohnya umpamanya yarzuku. Kayaknya bagusan merah deh biar. Iya, bagus. Jelas, jelas. Yarzuku may yasha. Jadi yarzuku Man yasha. may yasha'u. Yasha. Ya. Karena yarzuku ini bisa rofa, bisa marfu. Karena apa? Karena awalnya tidak ada yang namanya amil nawasib dan amil jawazim. Pertanyaannya habis itu, Ustadz, amil nawasib jawazim ini apa saja? Itulah pertanyaannya. Ya, nih. Kalau begitu pertanyaannya, berarti rumusannya tinggal kata yasir, kolom 1 sampai 20. kolom Harus berapa? hafal ya. Iya. Amil nawasib dan amil jawazim. Harpun nawasib, kolom berapa? Harfu nawasib tuh kan. Kolom berapa harpun nawasibnya? Harfu nawasib. Nih. 12, 13, 14. Oh, 12, 13, 14. Jadi kolom 12 sampai 14. Nawasib. Itulah yang termasuk amil nawasib dan jawazim. Nih. Ini 12, 13, 14. Jadi atau nida atau sama taukid. Iya.
Faida atau sama. Berarti ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9. Terus mubtada. Contoh untuk mubtada. Ya, kayak kemarin. Zalika atau kemudian jangan al-masjidu, contohnya gitu. Al-masjidu jamilun. Masjidnya itu bagus, indah. Al-masjidu nih dia bacanya du. Dia jadi mubtada. Kenapa dia mubtada? Karena diawali dengan isim. Isim. Al. Ada alnya ya. Khobarnya pun begitu nih. Menjadi jamilun. Khobar. Nah, tuh khobarnya. Nih, jamilun. Jadi khobar yang memarfukan, yang membuat rofa itu adalah mubtada. Kalau fa'il, contohnya, ya, pamannya jahaba Muhammadun. Nih. Muhammadun itu jadi fa'il. Fa'il. Gitu. Jadi saya tandain nih, tandain. Naibul fa'il, contohnya. Ya. Berarti airnya baru bikin Bunia. Nih. Bunia. Bunia lagi. Ya. Bunial Islam yang kemarin ya. Bunia Islam. Iya, ala khamsin. Gitu. Bunia Islamu. Ini dia naibul fa'ilnya. Maka kemudian marfu. Bunia. Terus isim kana. Oh, ini naibul ya. Ini Islamu itu naibul ya. Naibul. Iya, naibul fa'il. Isim kana. Contohnya umpamanya kana Muhammadun bakian. Nah, ini dun. Nah, ini dunnya nih. Muhammadun. Jadi isim kada. Oh, ini isim pada tuh. Isim kana. Dari kemarin belum bikin. Kalau isim kada contohnya apa? Ya kadul barku. Coba begitu ya. Jadi Muhammadun itu tadi apa Ustaz? Isim kana ya? Iya, isim kana. Itu ya. Ya kadul barku yakhtofu. Ya, Kak. Nah, jadi ini barku. Ya kadul itu. Ya, Kak. Besar. Aduh. Barku. Jadi barkunya isim kada. Barkunya isim kada. Nanti ibunda nanya nih. Nanyanya, Ustadz aturannya yakhtofa dong. Gitu ya. Nanti nih ya, kita ini kan. Oke. Terus habis itu khobar inna. Contohnya apa? Khobar inna. Innallaha alimun. Innallaha. Nah, ini alimunnya ini menjadi khobar. Khobar inna. Khobar inna. Ya. Jadi innallaha
Khabirun. Alimun. Alimun. Khobar in. Baru khobar la. Khobar la. Apa ya? Khobar la kayak mana ya? La yulibul. La yuflihun. La yulibul mi'ad. Enggak, kalau itu lanya la nafi, Bang. Lain. La Harus marfu kan ya? Harus marfu. marfu ya. Ustaz, kalau atoina itu apa Ustaz? Gimana? Inna atoina. Yang di inna. Kalau yang di inna, Inna atoina itu bukan ya? Baru contohnya gini, inna Inna atoina. atoina. Kalau kau toina, gitu ya. Inna Atoina. ini terdiri dari dua, Bun. In sama na. Ada inna Ada inna plus sama na, na. ya. Toinanya benar, dia menjadi khobar inna. Karena dia khobar inna, maka rofa. Kebetulan ini adalah fi'il madi. Atoina. Ya Atoina. kan? Terima. Toinanya fi'il madi. Karena dia fi'il madi, maka mabni. Mabni ala Kalau dia mabni begini, maka kemudian kita buat fi mahalli raf'i. Gitu. Karena apa? Karena dia mabni. Nggak boleh Mabni. berubah. Semua yang tidak berubah ini, yang mabni ini, maka dia kalau kemudian menduduki satu kedudukan, ya, maka kemudian harus ditambah dengan fi mahalli. Mahal. Mahal. Ya, Harus harus ditambah dengan fi mahalli. Nah, saya mau cari yang la. apa ini ya? La raiba fi. Pak Sur, kira-kira apa contohnya Pak Sur? Hilang. Yang penting isinya yang ini, yang nakira Ustaz. Iya, Itulah La rojula fi fasli juga boleh Ustaz. la rojula rojula. fil fasli. Iya. Nah, tapi ini Ada biar majrur ini ya. yang Biar majrur itu. ya, teranggap kita khobarnya. Jadi ini kemudian karena dia jar majrur, Majrur. ya, maka fi mahalli. Ya, Pimahan. Buat Jari. Iya. fi mahalli. Rofin. Kok kepala saya nggak keluar-keluar yang kemudian supaya rofaknya kelihatan domah. Gitu. La uqsimu La uksimu, lanya kan, uksimunya kan fi'il ini Bun. Fi'il. Fi'il. oh ya ya. Ini nyarinya fi'il apa isim? Isim. Isim. Isim dinasab. ya. Isimnya harus nasab ya Bun. Tapi nakirah Bu. Nakirah. Ini Ya, dia harus nakirah. syaratnya adalah la-nya ini harus ketemu nakiro. Oh, ketemu lagi ya. Nah, itu begitu. Coba nanti. Terus, mana ya lagi? Nah, yang menjelaskan kenapa dia menjadi ada khobar la, ya karena ini syaratnya yang ini adalah la-nya ketemu dengan nakiroh. Baru dia disebut namanya la yang ini maksudnya ya.
Ya, Gitu. marfu'ah ya. Tuh. Kalau yang inna, syaratnya harus ada inna wa akhwa Waqtuha. tuha. Kalau isim kada berarti ada kada Kada wa akhwa tuha. wahwatuha. Ustadz itu contoh yakada itu barku yahtopu. Yahtopunya ini. Nah, itu dia. Ya kan? Yahwa punya marfu kan? Ya. Iya. Iya, nanti saya kasih yang apa? Saya kasih Ya, penjelasan ya. yang Yahwa Barku. punya ini ya. Barku. Masuk pada isim apa? Khobar kada berarti ya. Kodar kadanya. Nanti di khobar kada ya, Bah. Iya ya. Kalau Oh, isim kana berarti ada kana barkana wa Wa'atuha. akhwatuha. wahwatuha. Kalau buniyal Islam berarti kemudian fiil Majhul. majhul. Atau kemudian sering dikatakan fiil yang bentuknya pasif. Ustaz, apa kemudian cirinya? Kalau dia fiil madi, pasifnya dia masuknya pada UI. UI. Kalau UI. kemudian dia fiil mudhore, UA. UA. Kalau dia fiil mudhore, UA. masuknya pada UA. Inilah kemudian yang menjadi syarat fiil majhul. Sama UA. Ya, syarat untuk fiil majhul. Terus fa'il. Nah, berarti kalau gitu fiil. Syaratnya ini adalah fiil. Fiil apa saja? Gitu. Baru kemudian harus ketemu fa'il. Kalau khobar yang ini berarti syaratnya adalah mubtada. Nah, gitu. Itulah kemudian yang merofakkan. Maka ini kita buatlah nih. Inilah dia yang sebenarnya merofakkan. Coba ya saya nulisnya bagus ya. Jadi kan bisa teratur gitu ya. Ini juga bagus. Oke, ini yang marfu. Yang marfu semuanya. Kira-kira yang marfu ada lagi dipertanyakan nggak? Nggak ada. Berarti udah paham semua nih ya. Insya Allah. Insya Allah lah. Berarti yang marfu ini udah paham semua. Insya Allah. Itu yang itulah. Ya Allah, aku pemahaman. Amin. Gimana Pak Suar? Itulah haula wala quwata juga bisa masuknya kan. Kemana? La haula wala quwata Illa billah. billah. Iya. Gitu ya. Bisa itu. Atau kemudian Tapi pakai Tapi ada ilahnya dia Pak. ada ilahnya juga. Illa. Kalau ada La haula ilahnya, wala maka quwata. kemudian sebenarnya dia jadi namanya adalah khobar muqaddam. La haula wala quwata. La raiba fihi. Nah, Iya, itu dia. fihi sama. Fihi Bisa. itu sama jar majrur Ada kan, Bu? fihinya ya. Iya. Ada fihi. La usriku. La usriku itu usriknya ini. Gini dah. Mandi. Umpamanya gini. La nisaan. La nisaa. Ya, jangan la nisaa.
atau Susah nyarinya ya. la risalah, la risalata, tidak ada satu surat pun ya, yang sampai. La risalata, apa namanya? Aduh, gimana ya? Kenapa, Bun? Ada Angkat aja. La risalata wasolun. Pamanya gitu ya. Nah, tidak ada satu surat pun yang sampai. ya solun. Wasolun ini bahasa pasaran sih sebenarnya. Tapi contohnya itu dulu dah. Nanti saya cari ya. Yang kemudian ini ya. Wasolatun berarti Ustaz. Kalau Hah? kan harusnya itu kan sejenis kan. Oh, la Wasolatun. risalata wasolatun. Wasolatun. Ya. Gitu. Saya itu baru mau nanya, kok tidak wasalatun? Mm-mm. Ya. Oke. Jadi inilah kemudian yang membuat rofa. Jadi ini semua yang rofa kemarin kita pelajari. Kira-kira yang rofa ini sudah bisa dipahamin belum? Insya Allah. Nah, jadi ini insya Allah kita sudah mulai paham. Larisa. Larisalata. Wasolatun. Lata. Apa ujungnya tadi? Tun. Wasolun. Wasolatun. Oh, wasolatun. Wasolatun. Berarti tunnya itu, wasolatunnya itu ya Ustaz ya, khobarnya ya? Iya, khobarnya. Khobar lah. Ya. Oh. Nakiro ini kan ya? Nakiro. Gini aja atau ini la Nakiro. rojula La rojula. muannasun. Oh. La rojula. Ya, la rojula muannasun. Iya ya, benar. Iya. Iya, kan cara laki-laki. Danci. Banci. La rojula mu'annas. Mu'annas. Mu'annasun apa Muhammadun nih? Jadi la rojula muannasun. Oke, ya, insya Allah. Ini suara saya hilang nggak? Enggak, masih kedengeran. Berarti kalau begitu, yang marfu kita sudah masuk. Ya. Sekarang kita masuk yang mansub. Ini dia, yang mansub lebih banyak nih. Cukup nggak segini nih? Coba ya, sebentar. Biar lebih enak. Ini biar saya pindahkan dulu nih. Sebentar. Biar saya pindahkan dulu ke atas.
mansub. Ya, sekarang kita masuk yang mansub. Masuk yang mansub. Apa aja yang mansub? Pertama, yang mansub itu karena apa? Ini gimana ya caranya? Yang mansub itu yang pertama, gara-gara ada harfun nawasib. Berarti kalau ada harfun nawasib, maka kemudian dia masuknya jadi mansub. Contoh. Inna. Ayat riba. Ayat riba. Contohnya adalah ayat riba. Jadi contohnya adalah ayat riba. Mana dia nasabnya? Nih, baknya nih. Oh, bak ini. Nasab. Harfun nawasib namanya. Harfun nawasib. Mengirobnya gimana, Ustaz? Ayat riba itu? Fi'il mudhari mansubun. Oh, gitu. Kalau annya ini adalah harfun nawasib mabniun ala sukun. Yadriba fi'il mudhari mansubun. Mansubnya karena apa? Bi'an. Gitu. Bi'an. Karena ada huruf annya. Harfun mudhari. Berikutnya, yang nasab itu apa? Maf'ulun bih. Terus apa lagi? Maf'ul. Apa? Liajli. Maf'ul liajli. Boleh. Terus apa lagi? Maf'ul. Maf'ul ma'a. Terus apa lagi? Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Satu lagi apa ya? Maf'ul fi. Fi. Fi ya. Dorob. Oh, maf'ul fi. Maf'ul Ya. dorob. Jadi ada maf'ulun bih, ada maf'ul li ajli, ada maf'ul ma'ah, ada maf'ul mutlak, ada maf'ul fi. Semuanya ini kenapa dia bisa nasab? Bisa nasabnya itu karena fi'il muta'addi. Yang maf'ulun bih, yang maf'ulun bih karena muta'addi. Ya, ini yang muta'addi. Ya, muta'addi. Jadi maf'ulun bih itu karena fi'ilnya muta'addi. Butuh maf'ul. Kalau maf'ul li ajli, berarti li ajli itu artinya apa? Alasan. Alasan fi'il atau alasan pekerjaan. Ya, alasan pekerjaan. Ininya. Mana ya? Coba ya. Sebentar. Yang edit.
Ini maf'ulun bi sin mansub ba'da muta'addi. Kemudian maf'ul li ajli, maf'ul li ajim masdar qalbi. Nah, ya. Masdar qalbi mansubun bi waqi. Al muta'arrif al-mil wal waqtil fa'il. Oke. Jadi maf'ul li ajli ini alasan. Ya, alasan apa? Alasan pekerjaan. Sabab terjadinya pekerjaan itu. Ya. Menjelaskan alasan atau menjelaskan sebab pekerjaan itu. Kita kasih contoh dulu lah. Ini ya. Contohnya umpamanya Doroba Muhammadun kalban. Nah, kalbannya ini namanya adalah Li ajli. maf'ulun bih. Namanya objek. Maf'ulun bih. Muta'addi itu apa artinya? Dia butuh objek. Doroba, memukul. Namanya memukul, perlu ada yang dipukul. Iya. Melihat, ada yang harus dilihat. Objeknya apa yang dilihat? Kalau maf'ul li ajli, alasan. Alasan apa? Pekerjaan. Alasan Alasan pekerjaan. terjadinya pekerjaan. Gitu ya. Semua yang dia nanti maf'ul, dia menjadi alasan pekerjaan, ya, maka dia dimasukkan namanya maf'ul li ajli. Contoh. Iya. Biasanya ada lam taklil. Taklim itu kalau kemudian dia bentuknya masdar, dia masdari. Umpamanya apa ya? Contoh umpamanya jahaba apa ini ya contohnya? Itu contoh fi'il apa? Maf'ul apa? Maf'ul li ajli, Bun. Oh, li ajli. Menunjukkan satu alasan. Menunjukkan satu alasan. Contohnya apa ya kira-kira ya? Ya, jeli Ustaz. Kalau doroba dibantu cari ini, cari apa namanya? Cari maf'ul li ajli. Kalau yang tadi itu apa Ustaz? Doroba Muhammadun kalban. Kalbannya maf'ulun bih, Bun. Oh, maf'ulun bih. Atau ini aja Ustaz, bisa ini. Aku duduk di atas kursi karena capek misalnya. Capeknya itu yang oh iya, karena capek ya. Ya, alasannya itu karena capek. Atau saya makan karena lapar bisa. Iya. Apa? Saya makan karena lapar. Tentu akulu, gimana bahasa Arabnya? Akulu to'ama jau'an. Jau'an Iya. yang lapar. Akulu. Ya. To'aman. To'amnya ini menjadi maf'ulun bih. Ya. Jau'an. Jau'an itu yang maf'ul li ajli.
Jau'an. Saya Ja apa makan. ja? Jau'an itu jim ya? Ya, Iya. ya, jauhan. Jauh. Jau'an. Bukan jaya. Jauh. Jau'an. Nah, jau'annya ini dia menjadi namanya maf'ul Ajli. li ajli. Kenapa? Karena dia ini menjadi alasan pekerjaan. Kenapa makan? Karena Dia lapar. makan karena lapar. Untuk makan. Kenapa makan? Karena selera gitu. Karena sur, entah gitu kan. Apa karena selera dia. Jadi makan. Gitu. Jadi maf'ulnya ada 2 ini Ustaz. Iya, yang satu Bun namanya adalah maf'ulun bih, jadi objek. Ya. Benda yang dimakan. Ya. Kalau jau'an ini dia maf'ul, tapi kemudian dia adalah alasan pekerjaan ini. Jauhan. Ini lapar. Terus berikutnya saya lengkahin maf'ul mutlak dulu biar enak jelasinnya. Mutlak itu berarti diambil dari fi'il. Diambil dari fi'ilnya. Doroba Muhammadun Dorban. Dorbannya ini Doroba Muhammadun alian dorban. Muhammad. Alian dorban. Dorban. Nah, dorbannya ini namanya adalah maf'ul mutlak. Kenapa dia disebut maf'ul mutlak? Karena diambil dari doroba. Oh. Diambil dari kata doroba, masdarnya. Masdar ya. Diambil dari fi'ilnya. Fi'ilnya ini fi'il. Fi'il ini fi'il. Adi. Fa'il maf'ul mutlak. Daraba Muhammad alian. Sudah? Artinya tadi. Artinya apa tadi? Muhammad Ali. Muhammad memukul Ali dengan pukulan. Itu diulang dari yang ya. Atau kemudian dibuatlah sambungan dorban syadidan dengan pukulan yang banget-banget. Gitu. Maf'ul fi contohnya dia harus zorof. Harus zorof. Ya, biasanya dia zorof. Dahabtu yomal ahad. Mm-mm. Syubtu yomal
Senin. Isnin. Hebat. Sumtu yaumal isnain. Sumtu yaumal isnaini. Saya puasa hari Senin. Iya. Yaumil isnaini Isnaini karena dia mudhof ilaih kan. Zorob kan berarti dia menjadi mudhof ilaih. mudhof. Kalau maf'ul ma'ah berarti ada wa ma'iyahnya. Ada huruf waw ma'iyah. Namanya waw ma'iyah. Contohnya apa ya? Ja'a telah datang siapa? Jaidun telah datang. Terus mana tulisannya? Ini Bun, nih ha. Oh iya Ja'a Jaidun ada wa ma'iyah, ini namanya wa ma'iyah. Guru basyamsi coba ya. Guru basyamsi. Guruba. Nah, ini gurubanya. Guruba syamsi. Barulah Bu Nurbaina nanya, Ustadz artinya apa? Gitu kan? Telah datang Jaidun. Ja'a Jaidun. Telah datang. Pak Sor, Pak Tumar kasih Pak Sor, ditelepon Pak Sor. Oh ya? Oh dia minta tuh. Kayaknya nggak tak kirim kayaknya tadi. Bentar, cek. Pak Sor telepon aja dulu. Iya. Jadi Ja'a Jaidun, Ja'a telah datang, wa guruba syamsi. Bersamaan dengan matahari terbenam. Gitu. Ya, terbenam. Halo, Assalamualaikum Pak Haji. Haji. Bentar, Pak. Ya, Pak Sur yang ngubungin nih. Ya. Jadi, ya, Bu Nurbaina pasti nanya nih, maf'ul ma'ah itu gimana? Ada wa ma'iyahnya. Mana wa ma'iyahnya? Nih wa ma'iyahnya. Wa ma'iyah namanya wa ma'iyah. Wa ma'iyah. Wa ma'iyah itu artinya bersamaan atau besertaan. Saya berangkat ngaji ya bersamaan matahari terbenam. Bersamaan Ya, mataharinya terbenam, saya berangkat ngaji. Bersamaan. Langit mendung. Waalaikumsalam, Pak Tumar. Awan berjalan gitu. Oh, baru bangun tidur. Langsung dikirim ke Pak Tumar. Ya. Tumar udah Jadi kirim. pertama yang menasobkan itu adalah harfun nawasib. Lewat WA-nya Pak Tumar tinggal klik Harfun aja. nawasib. Udah kirim barusan Pak Tumar lihat dulu. Kemudian Ya, maf'ulun bih. Kemudian maf'ul li ajli. Ja'a Zaidun wa guru basyamsi itu maf'ul apa Ustaz? Maf'ul ma'ah, Bun. Oh, ada wawu aja. Iya, ada wawunya ini. Ada wawunya itu, waw ma'ah. Ma'iyah namanya.
Oh, ma'iyah. Waw ma'ah boleh lah. Namanya waw ma'iyah. Ma'iyah ya. Oh, ya, ma'iyah. Wa ma'iyah. Oh. Kalau gitu harus tahu artinya dulu. Gimana, Bun? Iya. Kalau mau itu harus kalau mau mengirim harus tahu artinya dulu ya. Kayak gini. Ini bisa, Bun. Karena gini, ja'a jaidun, kemudian kalau nggak ada wa ini, maka wa nggak bukan maf'ul ma'ah namanya. Gitu. Ustaz, kita taunya dari mana? Ya ketika kemudian dia nih Kalau ada wabunya. menjadi fathah. Harus ada wawnya. Bedanya itu nasab sama rofa, tak Bu? Iya, bedanya itu. Pelan-pelan ya Bu dia ya. Iya. Wa itu kan nasab nih. Jadi wa-nya itu maf'ul ma'ah itu Ustaz. Iya, Yang mana? maf'ul ma'ah. Kalau dia atop berarti kan dia harus di doma, toh? Iya. Kalau Dan dia doma, kalau ini wawnya atop, maka dia harus mengikut ke jaid, gitu kan? Jadi guru bu juga. Mudah-mudahan ya. Coba kira-kira ada nggak yang bisa membantu maf'ul fi ini bentuknya dia adalah jumlah ismiyah. Contoh apa ya? Bentuknya apa? Jumlah ismiyah. Yaumul Jum'at. Ana so'imun yaumal isnain. Gitu ya. Ana so'imun yaumal isnain. Ya. Ana so'imun yauma isnaini. Jadi kalau yang maf'ul fi ini dia maf'ul tapi boleh juga namanya jumlah ismiyah. Bentuknya dia jumlah ismiyah boleh. Kalau yang lainnya memang harus jumlah fi'liyah. Itu beda. Bedanya dia di maf'ul fi. Jadi kalau nanti maf'ul fi, kemudian ada jumlah ismiyah, kemudian kita baca i'rab, loh kok dia jadi maf'ul fi ya? Maf'ul fi itu boleh di jumlah ismiyah. Oke, ini udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, udah 6. Nah, jadi besok lagi kita bahas yang mansubat biar lebih mantep lagi. Ini cukup sampai sini dulu nih. Ini juga kan mansuban kan? Ini mansuban. Iya, mansubat. Marfu'an, mansuban, besok apa? Besok masih mansubat, Bah. Masih banyak nih, Bah. Mansubat. Oh iya. Mansubat baru maf'ul aja. Yang paling sedikit nih cuma majruh sama majzum nih, Bah. Majrur sama majzub. Majrur sama majzub. Allahu Akbar. Lagi. Kalau kemudian dia majrur, ya harfu jarin, dah. Jarinnya. Majzum, harfu jazm, dah. Lam. Lam. Yang udah. banyak ini di mansubat ini. Yang banyak yang mansubat. Biar kemudian nanti bisa dibedakan di sininya.
Tapi Bunda harus perhatikan dulu ya, yang maf'ulun bi ini objek, berarti dia harus muta'addi. Gitu. Maf'ul li ajli itu menjadi alasan fiil, alasan pekerjaan. Ya, maf'ul mutlak itu diambil Dari PL. Kalau maf'ul li ajli ini alasan, biasanya dia karena apa? Karena perasaan hati. Gitu. Ya. Saya melihatmu jatuh cinta. Aduh. Saya melihatmu karena kasihan. Gitu. Saya memperhatikanmu karena Allah. Nggak bisa ya. Kata Allah. Jadi itu. Ada-ada aja. Aku belajar karena suka. Nah, hal itu betul. Aku belajar i'rab Al-Quran karena penasaran. Penasaran. Gimana Aku apa? belajar Arab kok nggak bisa-bisa, penasaran. Iya. Jadi, aku meng'i'rab Al-Quran karena penasaran gitu. Di mana letak sulitnya itu? Iya. Jadi dibuatlah ata'allamu Ata'allamul Quran. Ata'allamu Itu di I'rabul Quran. i'rabal Qur'ani Ata'allamul i'robanya jadi maf'ul ya. i'rab. I'rabal Qur'ani. Qur'ani kenapa dia jer? Karena mudhof Ilaih. ilaih. Jadi ata'allamu berarti isinya fiil sama fa'il. I'raba maf'ul. Oh. Gitu. Karena apa? Ayo, alasannya kenapa nih belajar? Penasaran. Apa bahasa Arab penasaran ya? kenapa sih bisa aja gitu? Apa? Kenapa nggak bisa terus? Penasaran gitu. Ya, Penasaran. karena penasaran. Penasaran tuh apa sih bahasa ininya? Bahasa Indonesianya? Penasaran. Ini apa? Modal pilih. Penasaran. Iya, penasaran tuh apa Pak ininya? Bahasa Indonesianya apa itu? Itu bahasa Indonesia, Ustaz. Iya. Apa ya bahasa Inggrisnya apa penasaran? Nggak ketemu ya? Sungguh mati. Apa? Mati aku penasaran. Sungguh mati. Saya belajar Al-Quran karena cinta, alhamdulillah ya, berarti di sini hubban. Ya cinta juga. Iya, maksudnya nih Cintanya ini. penasaran kata dasarnya apa Pak? Pasar. Pasar berarti. Pas. Pena. Ada itu. Penasaran. Saran kali ya. Penasaran tuh bahasa Indonesia Pak? Kesamaan kan itu tumbuhannya. Saran. Oh dari saran. Saran. Mujarod saran. Kan penasaran. Penasaran. Aduh ya Allah. Ini kita Saran. saja nggak bisa mau belajar bahasa Arab nih. Penasaran itu saran. Saran. Ya enggak lah. Ini
Annya Annya hilang. Anilah. Penasaran. Pebilang. Jalan. Kan Nanya. hilang. Nanya hilang. Nasar. Saya tanya sama Bapak. Nasar. Perasaan. Ya. Ini annya akhiran. Penya Rasa. Rasa. awal. Jadi dari rasa. Ya, Rasa. masa ini nasar? Penasaran. Nasar. Bener nasar. Makanya saya tanya, penasaran ini bahasa apa ini? Allahu Akbar. Aduh. Iya, harusnya begitu ya. Tapi nasar kan nggak pernah ada. Nggak pernah dengar. Burung nasar. Nasar masa? Nasar pedangdut? Iya. Tuh. Nasar. Kalau nyasar ada. Iya. Nyasar. Nasar. Ini barang begini kalau nggak di ini juga kita nggak tahu nih jadinya. Jadi nggak tahu kita Pak ya. Orang saya pun bingung ini udahan. Pertamanya nggak tahu jadi nggak tahu sekarang. Tadinya nggak tahu, sekarang jadi nggak tahu masa apa. Penasaran apa sih bahasa? Udah jangan yang susah Ustaz. Apa yang susah? Jadi penasaran tuh memang sudah master Ustaz. Iya. Sudah master Emang itu nggak bisa di- bahasa Indonesia ada masdar. Penasaran. Jadi saya jadi penasaran nih. Coba diterjemahkan penasaran itu bagaimana? Dia, Diterjemahkan penasaran itu adalah sesuatu itu tindakan kalau untuk itu ya mungkin kayak apa Ustaz? Isim jamid gitu atau isim apa itu? Isim jawaban. jamid itu. Jadi udah nggak ya memang asalnya begitu sudah nggak ada. Kalau yang mustaq kan ada asalnya. Jadi ini memang sudah datang dengan begitu, penasaran aja. Sasar kali Ustaz. Iya. sasar. Kesasar. Itu penasaran tuh karena kesasar. Ya karena kesasar. Oh, Yang bikin kita ini yang sudah cocok, udah penasaran ya jadinya begini. jadi penasaran saya ini. Aduh apa ya? Udah jangan penasaran ah. Enggak. Kalau penasaran itu bahasa Inggrisnya apa? Oh, Serius ya. Ustaz, kepo ya kok penasaran itu. Penasaran itu bahasa Kepo. Inggrisnya curious gitu. Aduh Bahasa Inggrisnya serius Iya, serius. ya. Serius berarti ingin Iya. tahu gitu. Tahu. Iya, kepo. Ingin Curious. tahu berarti nyari kamus di kamus bahasa Arab nggak ada kepo ya. enggak. Oh, so makin penasaran saya ini. Kepo bahasa Aduh. kekinian. Kenapa ini bahasnya ini tadi nih? Allahu Akbar. Bahas makin bingung sendiri sayanya. Iya. Gara-gara penasaran. Inilah kenapa bahasa Indonesia itu terkadang tidak cukup kosakatanya untuk menerjemahkan Arab. Iya. Iya. Ini di Google itu, Ustaz, Iya, Pak. saya lihat di Google ini penasaran kata dasarnya menasarankan. Iya, penasaran. Google sendiri bingung nih kayaknya Ustaz nih penasaran juga. Jadi bingung juga dia masuk maninya. Kata dasar dari menasarankan. Gitu kan? Itu malah bikin jadi penasaran nih itu, Pak. Penasaran. Jadi penasaran, saya pun jadi penasaran, nggak tahu ini. Makin bodoh ternyata kita.
Bukan makin pinter. Nah, jadi saya ulang dah. Saya udah penasaran nih. Nanti saya cari nih. Penasaran itu apa? Nah, jadi yang mansub ya karena diawali harfun nawasib, karena kemudian maf'ulun bi, maf'ul li ajli, maf'ul ma'a, maf'ul mutlak, maf'ul fi. Maf'ulun bi, maf'ul li ajli, maf'ul ma'a, kemudian maf'ul mutlak ini selalu berada dalam jumlah fi'liyah. Tapi kalau maf'ul fi di jumlah fi'liyah bisa ada, di jumlah ismiyah juga bisa ada. Jadi kalau nanti kemudian semua maf'ul itu harus jumlah fi'liyah, enggak. Jumlah maf'ul fi ini enggak. Ya, bisa juga dia masuk pada tahapan jumlah ismiyah. Tuh. Nah, inilah pelajaran kita baru sampai tahapan ini nih. Tuh. Kalau mau di foto, beginilah kecil fotonya nih. Iya, kecil banget. Sampai mana nih? Nah, tadi besarin ya. Ya, tadi. Iya. Nanti dibesarin. Coba deh saya foto, mana tahu nanti bisa dikirim. Betul, Ustaz. Ya. Iya. Nah, besarin dulu ya. Ringkasin, kita ringkas nanti ya kan. Gitu. Ini ringkasan aja nih. Ini udah ringkasan. Kan? Apa, Pak? Ini udah ringkasan. Iya. Beneran. Ini beneran belajar ulik-ulikan ini ya. Sampai ke kita penasaran aja jadi PR nih. Aduh. Nih, penasaran ini jadi ini. Ingin tahu ternyata. Iya. Ya. Tahu. Penasaran itu ingin tahu. Tadi Pak Mahmudi apa tadi di Google? Menasarankan gitu. Mepenasarankan kan? Menasarankan. Ya. Menasarankan. Nah, menasarankan aja kita baru denger nih. Iya. Google aja sampai Iya. penasaran dia cari kata penasaran. Google-nya juga bingung itu juga dia. Allahu Akbar. Tapi insya Allah dari yang kepalanya ini Bunda bisa paham ya. Bahwa kalimat itu ada yang mabni, ada yang mu'rob. Bisa ya? Iya. Nih ada yang mabni, ada yang mu'rob. Dan sampai ini udah insya Allah udah paham lah. Ya. Mabninya itu bisa alat domi, bisa alal kasri, bisa alal fathi, bisa alal sukun. Gitu ya, semua harokat gitu. Nah, kita ketemu mabninya itu di mana? Ada di kata yasir, ada di fi'il madi, ada fi'il amr dan fi'il mudhari yang gitu ya. Yang berakhiran nun taukid dan akhiran nun niswah. Gitu. Ustadz, huruf nggak ada di sini. Iya, huruf itu adanya di kata yasir. Gitu. Kemudian masuk yang mu'rob. Mu'rob itu berarti bisa berubah. Berubahnya bisa ke marfu, bisa ke mansub, bisa ke majrur, bisa ke majzum. Yang marfu sebagaimana kita ketahui ada 9 nih. Jadi nambah 1 karena saya masukkan ini. Gitu. Ya, biasanya ada 8 kan? Iya. Ini ada 9 karena saya masukkan ini. Gitu. Bisa Jarudi. Kemudian kenapa saya masukkan lita jarudi ini? Karena yang mansub ini ada diawali harfun Nawasib. Yang jer ini diawali dengan harfu jarin. Majrur. Yang jazm ini diawali dengan harfu sukun. jawazim. Nah, makanya alasan ini saya taruh. Nih alasan ini kemudian saya letakkan. Nih.
Ya, nih. Ini aneh banget sih, dipetakan. Tuh. Jadi kenapa dia marfu? Ya karena nggak ada amil. Kenapa dia nasab? Ya karena ada harfun nawasib. Lah kenapa dia majrur? Ya karena ada harfu jarin. Kenapa dia majzum? Karena harfu jawazim. Nah, sampai situ Bunda bisa memahami ini. Ya, kenapa dibuat namanya jadi barulah kemudian Bunda paham kenapa di metode Yasir itu memakai istilah bahasa Arab langsung. Harfu jarin, harfu nawasib, harfu jawazim, gitu ya. Kenapa ini dipakai? Supaya menjelaskan i'rabnya seperti ini dia. Gitu. Jadi pas dia nih. Gitu. Jadi bukan kemudian bahwa kita merubah, tidak. Tapi kita mau mengepaskan dengan kaidah bahasa Arab, menjelaskannya seperti ini. Gitu. Nah, coba nanti saya coba lagi mengulang-ulangnya. Saya udah jadi penasaran ini. Penasaran. Ya. Penasaran lagi. Itu ternyata itu penasaran itu kata dasar Ustadz, nggak ada awalan, nggak ada akhiran. Oh, nggak ada awalan, nggak ada akhiran. Iya. Kan jadi penasaran lagi saya nih. jadi tambah penasaran saya. Gitu. Semua mencari. Udah barusan saya cari di Google. Google. Gitu. Jadi gini. Jadi nanti mudah-mudahan mana tahu kemudian berikutnya ini bisa tulisannya bisa lebih baik. Jadi bisa diringkas gimana, nanti saya cari metodologinya supaya saya membuat panah-panahnya itu nggak berantakan. Mungkin sampai sini Bapak dan Ibunda ya. Kita mengi'rabnya tuh. Kalau belajarnya materi begini. Ya, terus pingin mengulik kemana sampai titik terakhir penasaran. Ya, hari ini saya berhentikan pembelajaran kita di titik penasaran. Ya, jadi PR saya juga dan jadi PR kita semua. Jadi yang perlu saya tekankan kepada ibunda semua, berubah dia harokat akhirnya karena apa? Karena litajarru diamil, karena kosongnya amil. Amil nawasib, amil jawazim. Kenapa dia mansub? Ya karena ada harfun nawasib. Kenapa dia majrur? Karena ada harfu jarrin. Kenapa dia majzum? Karena ada harfu jawazim. Gitu. Baik, sampai sini Ayahanda dan Ibunda, mudah-mudahan sudah hari ini kita bingungnya hilang, tapi menjadi penasaran. Bingungnya hilang, tapi jadi penasaran. Ya, saya kembalikan ke Pak Suryana lagi atas kekurangan dan kesalahan. Saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada Ayahanda dan Ibunda semuanya. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Ustadz. Baik Bapak dan Ibu sekalian. Jadi untuk yang matsubat, terus kemudian yang penasaran. Kemarin tuh sempat saya buat ini Ustaz, rekapannya itu, rangkumannya. Cuma ini belum selesai ini. Ini sebenarnya nanti bisa untuk pegangan juga ini kalau. Iya, nanti bisa dibagiin Pak. Ini lebih keren ini dah. Iya, nah ini kayak gini. Jadi cuma nanti saya mau cantumkan juga contohnya supaya lebih mudah untuk
memahaminya gitu. Jadi ini Mas Ubat ini begini. Iya, ini bisa dibagi aja Pak, enggak apa-apa. Ini bagi dulu aja nih. Artinya kalau untuk sepintas saja, kalau misalnya kita ketemu mustasna itu apa, kan tinggal langsung buka. Oh, Betul. kita tahu definisinya, paling tidak akan punya gambaran. Ya, Iya, bagus nih. betul. Kirim ke grup aja. Boleh. Saya kirim. Ini kemarin saya bikin untuk yang lainnya juga, cuma belum selesai. Ya. Ini yang domir juga ini saya udah bikin, tapi kalau ini kayaknya apa? Pembahasannya dia mendalam ini. Yang ini kayaknya malah lebih susah nanti dipahami, kurang sederhana ini. Jadi apa? Ini cuma saya ringkas-ringkas saja nih. Sudah tingkatnya. Dia lebih detail memang ini. Kalau Insya Allah nanti kalau sudah saya ringkas-ringkas semua saya bagilah. Ini bikin di PDF apa? Ini Bu, ini apa ini? Iya, Ustaz. Visio profesional. Iya, gitu. Cuma ini mau lanjut ini belum sempat juga ini. Tapi insya Allah lah nanti kalau udah selesai nanti kita bagi-bagi. Ini kalau ada contohnya juga lebih bagus, Ustaz ya. Betul. Ini. Nanti di bawahnya sini kasih contohnya apa. Benar-benar Pak. Iya. Ya, maksud contohnya. Iya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Karena waktu juga sudah mau masuk maghrib. Mungkin pertemuan kita pada sore hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sudah sampaikan kita bisa memahami, bisa menambah wawasan kita, dan yang paling penting adalah keberkahan yang sudah kita lakukan pada sore ini. Insya Allah. Amin ya Allah. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih Ustaz. Iya, Bapak.